Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatrahman dengan NIM 230103049. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pemrograman command window pada aplikasi MATLAB pada materi matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Di sini kita sudah diberikan 4 soal tentang beberapa soal tentang floor sale, floor sale FPB, KPK, bilangan real, bilangan prima, dan faktorial, permutasi dan kombinasi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan soal, kita terlebih dahulu memahami beberapa materi yang berkaitan soal tersebut. Oke, singkat saja kita langsung ke materinya. Berikut adalah beberapa cara pemrograman command window MATLAB. Oke, pada materi yang pertama kita akan membahas tentang fungsi floor, ceiling, dan round. Oke, fungsi floor ini dalam matematika dan pemrograman digunakan untuk membulatkan suatu bilangan ke bawah ke bilangan bulat terdekat. Nah, fungsi floor ini dilambangkan dengan siku ke atas X atau floor X. Sebagai contoh di sini yaitu 3,6. Oke, kita langsung masuk ke dalam MATLAB. Kita ketik floor buka kurung 3,6 tutup kurung dan kita ketik enter. Nah, di sini hasilnya yaitu hasil fungsi floor sama dengan 3. Oke, yang kedua yaitu fungsi ceiling. Fungsi ceiling ini digunakan untuk membulatkan angka ke atas ke bilangan bulat terdekat. Fungsi cell ini dilambangkan dengan kurung siku ke bawah atau cell X. Sebagai contoh yaitu fungsi ceiling dari 3,6 sama dengan 4. Kita masuk ke MATLAB, kita ketik cell buka kurung 3,6 dan tutup kurung dan kita ketik enter dan sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat. Nah, jika angka di belakang komanya itu kurang dari 0,5 maka akan dibulatkan ke bawah. Dan jika angka di belakang komanya itu lebih dari atau sama dengan 0,5 maka akan dibulatkan ke atas. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Yaitu di sini kita diberikan contoh fungsi round untuk 3,6 dan minus 3,6. Kita masuk ke MATLAB. Kita ketik round buka kurung 3,6 dan tutup kurung. Kita klik enter. Oke, dan selanjutnya itu kita ketik round buka kurung minus 3,6 dan kita tutup kurung dan enter. Oke, untuk itu materi singkat tentang fungsi floor, ceiling, dan round. Dan kita langsung masuk ke soal nomor 1. Nah, pada nomor 1 ini kita disuruh untuk mengkonstruksikan sembarang domain dengan delta X-nya itu sama dengan 0,01. Dan kita pada soal disuruh gambar fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama berdasarkan domain 0,001 pada soal. Oke, kita langsung saja buka aplikasi MATLAB. Nah, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu yaitu tentang floor. Pada floor. Nah, di sini saya akan mengambil floor dengan nilai yaitu 2,4. Kita ketik 2,4 dan tutup kurung dan kita ketik enter. Oke, selanjutnya pada soal diketahui
domain sembarangnya yaitu 0,01, maaf. Dan kita akan mendefinisikan ke MATLAB sebagai X. Terserah kalian bebas menggunakan variabel yang lainnya. Kita ketik X sama dengan kurung siku, yaitu domain dari 0 sampai dengan batas domain sembarangnya tadi yaitu 0,01 sampai dengan bebas, terserah kalian mengambil atau terserah pada soal yang diberikan. Di sini tidak diketahui, berarti kita memilih angka 6 dan tutup kurung dan titik koma, dan selanjutnya enter. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan floor ini menggunakan variabel bebas. Dan di sini saya akan memilih F sama dengan kita ketik floor dan domainnya yaitu X. Dan selanjutnya titik koma dan enter. Oke, sekarang kita akan menggambar grafiknya dengan menggunakan command plot, buka kurung, yaitu kita mendefinisikan tadi X-nya yaitu sebagai domain dan Y-nya yaitu floor, dan tutup kurung dan enter. Oh, sorry, di sini saya ketik dan kita ketik komen ulang, plot, buka kurung, X, F, sorry, banyak maaf, dan tutup kurung dan enter. Nah, di sini adalah hasil dari grafik yang diberikan oleh MATLAB berdasarkan komen kita tadi. Oke, selanjutnya yaitu, nah di sini terdapat 3 fungsi yaitu floor, cell, dan round. Selanjutnya yaitu fungsi cell. Kita akan mendefinisikan cell. Kita ketik cell, buka kurung, 2,4 dan enter. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan cell ini menggunakan variabel G. Berarti kita ketik G sama dengan cell, buka kurung, yaitu domainnya tadi yaitu X. Kita ketik X, tutup kurung dan titik koma dan enter. Sekarang kita akan menggabungkan fungsi floor dan cell pada satu grafik yang sama, yaitu kita ketik plot, buka kurung, domainnya yaitu X, koma. Nah, fungsi kita definisikan sel tadi sebagai G, koma, kutip atas. Nah, kita akan memilih warna sebagai fungsi selnya. Di sini kita akan pilih R yaitu sebagai red. Terus titik kop, terus tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah gambar cell. Oke. Selanjutnya kita akan terus fungsi yang ketiga yaitu fungsi round. Nah, kita kembali ke MATLAB. Kita definisikan dulu round. Kita ketik round, buka kurung, 2,4, tutup kurung dan enter. Nah, kita definisikan round sebagai H. Kita ketik H sama dengan round, buka kurung, domainnya X dan tutup kurung dan titik koma, enter. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan fungsi floor, fungsi cell, dan fungsi round pada satu grafik yang sama. Kita ketik plot, buka kurung, kita fungsi domain, koma, kita definisikan fungsi round tadi sebagai H. Kita ketik H, koma, pilih warna, kita pilih sebagai G yaitu green, tutup kurung dan koma, tutup koma dulu terlebih dahulu, terus tutup kurung
dan enter. Nah, di sini grafiknya. Nah, oke. Soal nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Tentukan hasil dari soal berikut. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan ngebahas beberapa cara untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang faktorial. Oke. Faktorial dari suatu bilangan n atau n faktorial adalah hasil perkalian dari semua bilangan bulat positif dari 1 sampai ke n. Oke, sebagai contoh di sini yaitu 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kita akan coba di komen MATLAB. Kita ketik faktorial. Nah, dari contoh tadi, di contoh yaitu kita cari 2 faktorial. Berarti kita ketik 2 dan tutup kurung dan enter. Nah, faktorial dari 2 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah cara menyusun atau mengatur urutan objek dari sejumlah objek tertentu dengan memperhatikan urutan. Oke, dengan rumus yaitu permutasi n, r sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi dengan r faktorial. Oke, sebagai contoh di sini yaitu beberapa cara menyusun 2 huruf dari 3 huruf berbeda. Berarti permutasi dari 3,2 sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 faktorial sama dengan 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali dengan 1 sama dengan 6 dibagi dengan 1 faktorial, yaitu 1. 6 dibagi dengan 1 sama dengan 6. Kita langsung saja ke comment window, ke MATLAB. Kita ketik faktorial, buka kurung, faktorial 3 faktorial yaitu 3 dibagi dengan faktorial 3 dikurangi 2, tutup kurung dan enter. Nah, sama dengan 6. Selanjutnya kita melanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih objek dari sejumlah objek tertentu tanpa memperhatikan urutannya. Dengan menggunakan rumus kombinasi n, r sama dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n min r faktorial. Sebagai contoh di sini beberapa cara memilih 3 orang dari 5 orang untuk menjadi tim. Nah, maka kita akan ke rumus yaitu kombinasi 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3. 5 dikurangi 2 sama dengan 1. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Oke. Kita langsung saja ke MATLAB. Kita ketik faktorial, buka kurung, yaitu 5 faktorial 5 dibagi dengan faktorial
buka kurung, 5 dikurangi 3 dikali dengan faktorial buka kurung yaitu 3 tutup kurung. Dan kita ketik enter. Nah, hasilnya sama dengan 360. Banyak maaf di sini belum saya ganti. Oke. Hasilnya sama dengan 360. Kita langsung saja ke soal. Tentukan hasil dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Kita langsung masuk ke dalam MATLAB. Kita ketik faktorial, buka kurung, faktorial tadi berarti 74 dikurangi faktorial 32, dan kita ketik enter. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Oke, soal nomor 2 yaitu 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Faktorial 6 dikali dengan faktorial 5. Kita ketik enter. Hasilnya yaitu 86.400. Soal nomor 3 yaitu 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Berarti faktorial 6 dibagi dengan faktorial 8. Oke. Lalu kita ketik enter. Hasilnya itu 0,0179. Oke, soal nomor 4 yaitu permutasi 7,3 dikurangi permutasi 5,2. Kita langsung ke soal. Kita akan samain dengan rumus permutasi berikut. Nah, kita langsung saja ke command window. Berarti faktorial 7 dibagi dengan faktorial 7 dikurangi 3. 7 dikurangi dengan 3 tutup kurung dikali dengan faktorial banyak maaf salah gitu. Karena pada soal permutasi dibagi dengan dikurangi dengan faktorial 5 tutup kurung dibagi dengan faktorial buka kurung 5 dikurangi 2 tutup kurung, dan kita ketik enter. Hasilnya itu sama dengan 190. Oke, soal nomor 5 yaitu tentang kombinasi, yaitu kombinasi 8,4 ditambah dengan kombinasi 5,3. Oke, kita langsung saja ke MATLAB, yaitu kita menggunakan rumus berikut ini. Berarti faktorial 8 dibagi dengan faktorial buka kurung 8 dikurangi 4 tutup kurung dikali dengan faktorial 4 tutup kurung. Pada soal yaitu
penjumlahan berarti ditambah dengan faktorial dari faktor kombinasi dengan 5,3 dan 5,3. Berarti faktorial 5 dibagi dengan faktorial 5 dikurangi dengan 3 dikali dengan faktorial 3 tutup kurung. Oke, dan kita ketik enter. Hasilnya itu 40.680. Selanjutnya soal nomor 6 yaitu kombinasi 10,2 dan kombinasi dibagi dengan kombinasi 5,3. Kita langsung ke MATLAB, yaitu faktorial 10 tutup kurung dibagi dengan faktorial 10 dikurangi 2 dikali dengan faktorial 2 tutup kurung dibagi, pada soal itu dibagi faktorial 5 dibagi dengan faktorial buka kurung 5 dikurangi 3 dikali dengan faktorial, banyak maaf di sini 5,3. Oh benar, berarti dikali dengan faktorial 3. Oke, dan kita ketik enter. Hasilnya itu 4,500. Hasilnya sebagai berikut. Oke, langsung saja ke soal nomor 7. Di sini kita akan mencari FPB 24 dan 1,268. Kita akan membahas materinya terlebih dahulu. Oke, faktor persekutuan terbesar adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Di sini kita menentukan tentu FPB dari 12 dan 18. Nah, hasil dari FPB dari 12 dan 18 adalah sama dengan 6. Kita langsung saja coba ke MATLAB dengan menggunakan command window untuk FPB yaitu GCD. Kita ketik GCD, buka kurung. Nah, pada soal yaitu ditanya yaitu KPK dari FPB dari 24 dan 1268. Kita ketik 24, 1268 dan kita tutup kurung dan titik enter. Nah, maka FPB dari 24 dan 1268 itu sama dengan 4. Nah, pada soal selanjutnya yaitu kita akan mencari KPK dari 65 dan 135. Kembali ke materi. Untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan bulat yang terkecil dan dapat dibagi oleh 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Kita langsung ke contoh soal. Kita langsung ke soal yaitu KPK dari 65 dan 135. Untuk mencari KPK menggunakan MATLAB, kita akan menggunakan command window LCM. Berarti LCM buka kurung 65, 135 dan kita tutup kurung dan kita ketik enter. Maka KPK dari 65 dan 135 sama dengan 1755. Oke, soal selanjutnya yaitu
kita akan menyusunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Kita ke materi. Kita kembali ke materi. Oke, bilangan prima adalah bilangan lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Nah, contoh bilangan prima di sini yaitu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita langsung ke latihan, kita langsung ke soal. Untuk mencari bilangan prima, kita akan menggunakan komen primes atau tulisannya primes. Kita ketik primes, buka kurung. Pada soal yaitu ditanya bilangan prima kurang dari 76 kan, tutup kurung, dan kita ketik enter. Nah, berikut hasilnya. Nah, soal selanjutnya yaitu susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Kita kembali ke materi terlebih dahulu. Nah, untuk segitiga Pascal adalah susunan angka berbentuk segitiga, yang dimana setiap angka di dalamnya diperoleh dari penjumlahan dua angka yang berada tepat di atasnya. Ini sebagai contoh yaitu 1,1. Selanjutnya adalah 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke latihan, yaitu di sini susunan segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Untuk menggunakan MATLAB, kita akan menggunakan komen Pascal dengan tulisan Pascal. Kita ketik Pascal yang ditanya itu 20 tingkatan, berarti 20, tutup kurung, dan enter. Nah, ini adalah hasil dari segitiga Pascal 20 tingkatan. Oke, soal selanjutnya yaitu tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nomor yang pertama itu apakah 34 bilangan prima. Oke, sebelum kita melanjutkan, pada aplikasi MATLAB, bilangan prima itu jika dia benar maka dinotasikan dengan angka 1. Sebaliknya, jika bilangan prima adalah salah berarti dinotasikan sebagai 0. Oke, kita langsung saja ke MATLAB. Untuk mencari apakah bilangan ini prima, kita akan menggunakan komen Israel atau kita ketik Israel, buka kurung. Yang ditanyakan adalah bilangan prima dari 34. Berarti 34, tutup kurung, dan kita ketik enter. Nah, hasil pada komen window menunjukkan angka 1, berarti 34 adalah bilangan prima. Oke, selanjutnya itu apakah hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima? Oke, kita akan buktikan ke peta MATLAB. Kita ketik Israel, buka kurung. 56 dikurangi dengan 35, tutup kurung, dan kita ketik enter. Hasilnya itu sama dengan 1, berarti hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima. Oke, selanjutnya yaitu apakah hasil dari 35 dibagi dengan 89 adalah bilangan real. Oke, sebelum itu bilangan real adalah himpunan semua bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Kita kembali ke soal. Apakah hasil dari 35 dibagi dengan 89 adalah bilangan real?
Oke, di sini kita menggunakan tetap sama, yaitu menggunakan command Israel. Israel buka kurung 35 dibagi dengan 89, tutup kurung, dan kita ketik enter. Nah, hasil di sini menunjukkan hasil sama dengan 1, berarti 35 dibagi dengan 89 adalah bilangan real. Soal nomor 4 yaitu susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan jinjungsi dari setiap pernyataan atau premis tersebut. Kita kembali ke pembahasan materi. Nah, sebelum itu kita akan membahas logika matematika. Negasi adalah kebaikan dari suatu pernyataan. Jika pernyataan benar, maka negasinya adalah salah. Nah, pada operasi negasi, penghubungnya yaitu adalah tidak atau non, dengan lambang bisa dilihat pada layar. Oke. Nah, konjungsi adalah gabungan dua pernyataan Nah, konjungsi ini hanya bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Konjungsi ini dilambangkan dengan V terbalik, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu disjungsi. Disjungsi adalah gabungan dua pernyataan dengan kata penghubung atau. Jika disjungsi ini hanya bernilai benar, setidaknya salah satu pernyataannya itu bernilai benar. Disjungsi itu dilambangkan dengan V dengan kata penghubung atau. Oke, kita langsung kembali ke soal. Nah, di sini kita akan menyusun terlebih dahulu 5 pernyataan atau premis. Nah, sebelum itu saya sudah menyediakan 5 premis dan sudah mengatur sedemikian sesuai pada tabel. Kita langsung saja, kita akan mengcopy pada premis A, dan kita akan mempaste ke MATLAB. Kita akan mendefinisikan fungsi variabel A, ketik enter. Terus selanjutnya yaitu definisikan B dan seterusnya. Oke, selanjutnya pada soal yaitu kita akan menentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari setiap pernyataan. Yang pertama itu kita akan menentukan negasi dari variabel A sampai E. Kita kembali ke MATLAB, yaitu negasi A, huruf besar A, enter, negasi B, enter, negasi C, enter, negasi D, enter, negasi E, enter, dan selanjutnya yaitu kita akan menentukan konjungsi dari 5 pernyataan atau premis tersebut. Pada konjungsi ini pada command window-nya kita akan melambangkan pakai dan atau simbol dan. Oke, langsung saja. Karena pada soal kita akan menentukan konjungsi dari setiap pernyataan, berarti
Berarti konjungsi dari A dan B, enter, konjungsi A dan C, konjungsi A dan D, konjungsi A dan E. Sama juga pada variabel B, berarti konjungsi B dan A, konjungsi B dan C, maaf, konjungsi B dan D, konjungsi B dan E, dan seterusnya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menentukan disjungsi. Di sini disjungsi itu kita menggunakan XOR pada command window. Berarti ketika kita ketik XOR for A dan B, XOR A dan C, XOR A dan D, XOR A dan E, dan seterusnya.
Sudah selesai. Nah, berikut adalah hasilnya. Sekian video dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.